Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acika Kiladeul Haq, NIM 23300220062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekaman pembacaan alur rujukan. Yang pertama ada alur deteksi dini balita gizi buruk. Penemuan kasus balita gizi buruk itu ada dua, yaitu penemuan kasus pasif dan penemuan kasus aktif. Yang dimana penemuan kasus pasif itu bisa dijabarkan balita gizi buruk ditemukan saat datang berkunjung ke posyandu. Jika penemuan kasus aktif, yaitu penemuan kasus oleh masyarakat atau petugas saat kunjungan rumah. Yang kedua ada balita yang datang ke posyandu atau ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan berat badan tidak naik, atau balita dengan berat badan di bawah garis merah, atau labu warna kuning dan merah. Kondisi tersebut perlu dirujuk ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan konfirmasi status gizinya dengan pemeriksaan klinis dan antropometri menggunakan indikator BB per PB atau BB per TB atau lila. Yang ketiga, bayi atau balita yang ditemukan pada saat kunjungan rumah atau saat pelacakan kasus dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, balita yang terindikasi mengalami hambatan pertumbuhan. Yang kedua, balita 6-59 bulan dengan lila berwarna kuning 11,5 sampai di bawah 12,5 cm, merah 11,5 cm, balita dengan pinting edema bilateral, balita yang tampak kurus, bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mengalami kesulitan menyusu baik disebabkan karena faktor bayi maupun faktor ibu. Kondisi tersebut perlu dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan konfirmasi status gizi dengan pemeriksaan klinis dan antropometri menggunakan indikator BB per PB atau BB per TB atau lila. Yang keempat, penentuan status gizi buruk pada balita berdasarkan gejala klinis, yaitu adanya edema bilateral yang bersifat pinting minimal pada kedua punggung kaki. Yang kelima, cara pemeriksaan edema bilateral. Bisa dilakukan pemeriksaan pada kedua punggung kaki atau tangan atau kedua tungkai. Yang kedua ada tekan lembut dengan kedua ibu jari pada bagian punggung kaki atau tangan atau bagian bawah kaki atau tungkai dan hitung hingga 3 detik. Kemudian angkat ibu jari. Yang ketiga, jika lakukan bekas tekanan tertinggal pada kedua kaki atau tangan tungkai, ini menunjukkan anak mengalami edema. Yang keenam, balita menderita gizi kurang apabila ditemukan ada salah satu tanda berikut ini. Yang pertama, BB per PB atau BB per TB 3 SD sampai dengan kurang dari 2 SD. Lila antara 11,5 cm sampai dengan kurang dari 12,5 cm untuk usia 6-59 bulan. Tidak ada edema. Yang ketujuh, balita gizi kurang disarankan untuk datang secara rutin ke posyandu. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk dipantau berat badannya atau diberikan konseling PMBA atau konseling pemberian makan sesuai usia anak untuk mencegahnya gizi buruk. Yang kedelapan, balita menderita gizi buruk apabila ditemukan ada satu atau lebih tanda berikut. Yang pertama, ada edema minimal pada kedua punggung kaki atau tangan. Yang kedua, BB per PB atau BB per TB di bawah 3 SD. Yang ketiga, lila di bawah 11,5 cm untuk usia 6-59 bulan. Yang kesembilan ada layanan balita gizi buruk. Yang pertama, balita gizi buruk tanpa komplikasi medis diberikan layanan rawat jalan. Yang kedua, balita gizi buruk dengan komplikasi medis diberikan layanan rawat inap. Yang ke-10, tanda-tanda komplikasi medis diberikan Yang ke-10 ada tanda-tanda komplikasi medis sebagai berikut. Yang pertama, anoreksia. Yang kedua, dehidrasi berat. Yang ketiga, letargi atau penurunan kesadaran. Yang keempat, demam tinggi. Yang kelima, pneumonia berat. Pneumonia berat itu bisa dengan sulit bernapas atau bernapasnya terlalu cepat.
Yang keenam, anemia berat. Yang ke-11, bayi di bawah 6 bulan menderita gizi buruk apabila ditemukan salah satu tanda. Yang pertama, BB per PB di bawah 3 SD. Yang kedua, ada edema. Yang ke-12, bayi di bawah 6 bulan perlu dirawat inap di rumah sakit apabila ditemukan salah satu tanda. Yang pertama, BB per PB di bawah 3 SD. Yang kedua, ada edema. Yang ketiga, terlalu lemah untuk menyusui. Yang keempat, berat badan tidak naik atau berat badan turun. Yang kelima, terdapat tanda-tanda komplikasi medis. Yang ke-13, bayi di bawah 6 bulan menderita gizi buruk dan balita di atas 6 bulan dengan BB di bawah 4 kg dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan rawat inap di rumah sakit. Selanjutnya, saya akan membacakan alur rujukan kasus gizi buruk. Yang pertama, penemuan kasus balita gizi buruk itu terdapat 2 penemuan. Pada penemuan kasus pasif dan penemuan kasus aktif. Jika penemuan kasus pasif, yaitu balita gizi buruk ditemukan saat datang berkunjung ke posyandu. Kalau kasus aktif, penemuan kasus oleh masyarakat atau petugas saat kunjungan ke rumah. Yang kedua, balita yang dirujuk ke puskesmas dilakukan validasi dan konfirmasi status gizinya dengan pemeriksaan klinis dan antropometri menggunakan indikator BB per PB atau BB per TB atau LILA. Yang ketiga, berdasarkan hasil validasi dan konfirmasi status gizi balita, ditentukan jenis layanan yang diberikan. Yang pertama, balita gizi buruk tanpa komplikasi medis diberikan layanan rawat jalan. Yang kedua, balita gizi buruk dengan komplikasi medis diberikan layanan rawat inap. Yang keempat, bayi di bawah 6 bulan menderita gizi buruk dan balita di atas 6 bulan dengan BB di bawah 4 kg dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan rawat inap di rumah sakit. Yang kelima, bayi dan balita gizi buruk yang dirawat di rumah sakit atau puskesmas bisa dipantau atau dievakuasi, yang dimana tidak membaik jika evaluasi dan cari faktor penyebabnya bila perlu dirujuk ke Vaskes atau tempat rujukan yang lebih tinggi. Yang kedua, ada membaik, yang dimana apabila bayi dan balita dirawat inap pada fase rehabilitasi, maka dapat dipindahkan ke layanan rawat jalan. Yang ketiga, ada sembuh. Bila dirawat di rumah sakit, dapat dirujuk balik ke puskesmas untuk mendapatkan pengawasan dari puskesmas dan anjuran kontrol serta pemantauan pertumbuhan rutin di posyandu. Yang kedua, bila dirawat di puskesmas, dianjurkan untuk melakukan pemantauan pertumbuhan secara rutin di posyandu. Nah, sekian itu aja dari saya untuk pembacaan alur rujukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.